Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Risma Aminatul Rohma dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah fenomena menarik dalam bahasa Indonesia yang termasuk dalam ranah semantik, yaitu studi tentang makna kata dan perubahan makna yang terjadi seiring waktu. Khususnya kita akan mengamati perubahan makna yang pada kata yang sering muncul dalam judul-judul berita ataupun headline media massa. Perlu diketahui bahwa makna sebuah kata tidak selalu statis, melainkan dapat berubah sesuai konteks dan perkembangan dalam masyarakat. Dalam video ini, saya akan menguraikan 4 contoh kata yang mengalami perubahan makna dan sering kita jumpai dalam berbagai headline berita. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Untuk contoh yang pertama, kita bisa melihat melalui judul berita di atas. Kita fokus pada kata skandal. Secara asalnya, kata ini berasal dari bahasa Latin scandalum, yang artinya semacam batu sandungan atau aib. Dulu, makna kata ini lebih sempit, biasanya mengacu ke hal-hal yang bersifat pribadi atau moral, seperti perselingkuhan atau perbuatan tidak etis. Nah, dalam berita ini, skandal dipakai dalam konteks politik yang artinya masalah besar, menyangkut jabatan politik, kekuasaan, bahkan korupsi. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa kata skandal mengalami perubahan makna secara semantik, tepatnya mengalami perluasan makna atau generalisasi. Contoh yang kedua kita bisa melihat dalam judul artikel berikut ini. Dalam artikel tersebut, kata buzzer digunakan untuk merujuk pada individu atau akun yang terlibat dalam penyebaran opini politik tertentu, seringkali secara masif dan terorganisasi di media sosial. Secara asal-usul, kata buzzer sebenarnya berarti alat yang mengeluarkan bunyi, seperti bel atau alarm. Namun dalam konteks sosial politik di Indonesia saat ini, maknanya telah mengalami pergeseran. Kata buzzer kini lebih sering dimaknai sebagai seseorang atau kelompok yang dibayar untuk menyebarkan opini, propaganda, bahkan informasi yang belum tentu benar, demi kepentingan politik tertentu. Perubahan makna ini termasuk dalam perubahan pendensi, yakni perubahan atau pergeseran makna dari yang netral menjadi bernilai negatif. Dengan kata lain, kata yang dulunya hanya merujuk pada alat, kini memiliki konotasi buruk karena dikaitkan dengan manipulasi informasi dan polarisasi politik publik. Perubahan ini menunjukkan bagaimana makna suatu kata bisa berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan budaya. Pada contoh yang ketiga, kita bisa melihat dalam judul berita di atas. Nah, dalam judul berita di atas, kata pedas mengalami perubahan makna secara semantik. Secara harfiah, kata pedas merujuk pada rasa yang menimbulkan sensasi panas pada lidah, seperti rasa dari cabai. Namun, dalam konteks judul tersebut, kata ini digunakan untuk menggambarkan kritik yang tajam, keras, dan menyakitkan secara emosional. Perubahan makna ini termasuk dalam jenis sinestesia, yakni perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran dari dua indera. Dalam hal ini, makna dari indera pengecap atau rasa digunakan untuk menggambarkan suatu respons emosional atau verbal yang lebih berkaitan dengan perasaan atau pendengaran. Contoh yang keempat, kita bisa melihat pada judul berita di atas. Pada judul berita di atas terdapat perubahan makna pada kata preman. Secara etimologis, kata preman berasal dari bahasa Belanda, yaitu Frisman, yang berarti orang bebas, yaitu seseorang yang tidak terikat oleh kontrak kerja. Namun dalam perkembangannya, penggunaannya di Indonesia, makna kata ini telah mengalami pergeseran secara semantik. Kata preman kini digunakan untuk merujuk pada individu yang sering terlibat dalam tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerasan, dan kekerasan di ruang publik. Perubahan ini merupakan bentuk penyorasi, yaitu perubahan makna yang awalnya netral atau positif
menjadi bermakna negatif karena konteks sosial dan budaya. Penggunaan kata preman dalam media massa menunjukkan bagaimana dinamika bahasa berkembang seiring perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat. Demikianlah pembahasan mengenai 4 contoh kata yang mengalami perubahan makna dalam konteks headline berita. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang dinamika bahasa Indonesia dan bagaimana makna kata akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan konteks sosial. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.